Di tengah pandemi COVID-19 beredar informasi di masyarakat terkait sejumlah bahan yang diklaim bisa membunuh virus SARS-CoV-2. Salah satunya adalah betadine povidone iodine yang diklaim bisa membunuh 99,99% virus. Benarkah demikian? Kita akan berbincang dengan Country Manager Mundi Pharma Indonesia, Ibu Mada Sinta Dewi. Bu Mada, halo. Halo, selamat malam Mbak Diana. Oke, selamat malam Bu Mada. Bu Mada, benarkah bahwa PVPI ini bisa membunuh virus hingga 99,99%? Benar, jadi povidone iodine, betadine povidone iodine terbukti mampu membunuh virus SARS-CoV-2 sebesar 99,99% dalam waktu 30 detik berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Duke NUS Singapura dan telah selesai dilakukan di bulan Mei yang lalu. Oke, Bu Mada, kalau parameter 99,99% sendiri itu diartikan untuk masyarakat secara luas itu seperti apa ya Bu, tingkat keefektivitasannya? Oke, jadi 99,99% atau log 4 itu merupakan standar internasional untuk menentukan efikasi dari sebuah antiseptik ataupun desinfektan. Jadi kalau kita berbicara betadine mampu membunuh kuman dalam waktu 30 detik sampai dengan log 4 atau 99,99%, maka dari 1 juta koloni virus akan berkurang menjadi tinggal 100. Dan ini yang secara klinis dikatakan mempunyai efek antiseptik yang baik. Baik, Ibu bisa sedikit menceritakan bagaimana proses penelitian sejauh ini berjalan hingga akhirnya bisa ditemukan bahwa PVPI ini benar-benar bisa membunuh SARS-CoV-2 hanya dalam kurun waktu 30 detik saja. Jadi penelitian ini dilakukan di Duke NUS seperti yang tadi saya katakan tadi, dan Duke NUS merupakan salah satu lab pertama yang bisa melakukan studi in vitro di luar dari China. Dan pada proses penelitian ini dilakukan testing terhadap 4 konsentrasi betadine PVPI yang berbeda, jadi 10% yang kita kenal dengan obat luka, kemudian 7,5% yang merupakan sabun untuk cuci tangan, kemudian ada 1% yang biasa digunakan untuk gargle dan mouthwash, dan yang terakhir adalah 0,45% yang merupakan sediaan untuk semprot tenggorokan, yang insya Allah akan baru ada di Indonesia di bulan Agustus. Lantas bagaimana cara penggunaannya ini, Bu? Dari studi yang ada mengatakan bahwa jumlah virus terbanyak itu ada di orofaring dan di nasofaring. Oleh karena itu berdasarkan rekomendasi dari berbagai macam jurnal internasional, cara penggunaannya benar adalah berkumur atau membersihkan mulut, kemudian tenggorokan dengan cara bergargle, jadi berkumur sampai dengan tenggorokan, dan membersihkan rongga hidung itu sendiri. Iya, Bu Mada, bahwa sebenarnya produk betadine ini sudah menggunakan PVPI jauh sebelum pandemi ini terjadi ya, Bu? Betul sekali, Bu Diana. Jadi kalau berbicara mengenai betadine adalah brand yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Jadi kalau kita ingat dulu Apollo 11 pada saat mendarat kembali ke bumi, betadine dipilih oleh NASA sebagai antiseptik untuk membersihkan pesawat bahkan awaknya, karena ditakutkan adanya kuman atau moon germ pada saat itu yang tidak diketahui jenisnya. Nah, walaupun sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetapi relevansi betadine sampai dengan outbreak yang terjadi di abad 21 ini masih sangat relevan. Jadi kalau kita ingat ada outbreak SARS-CoV pertama, kemudian ada MERS dan Ebola, betadine menunjukkan efikasi yang tinggi terhadap 3 jenis virus tersebut. Nah, kira-kira langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Mundi Pharma sehingga PVPI ini bisa digunakan oleh masyarakat secara luas akan seperti apa? Jadi sebetulnya kalau berbicara mengenai apa yang bisa kita kerjakan, satu kata kuncinya adalah edukasi kepada masyarakat yang benar dan bertanggung jawab. Nah, dengan adanya data betadine terbaru ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menyongsong new normal, supaya memberikan tambahan safety atau keamanan bagi masyarakat dan bahkan tenaga kesehatan untuk terjadinya resiko cross infections atau infeksi silang. Ya, baik. Bu Mada, terima kasih banyak sudah bergabung di Insider CNN Indonesia. Sama-sama Mbak Diana, terima kasih. Terima kasih dan sehat selalu Bu Mada. Dan pemirsa, demikian informasi CNN Indonesia Insiders kali ini bersama Country Manager Mundi Pharma Indonesia, Ibu Mada Sinta Dewi. Saya Diana Twika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.